Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kalimatul Latifah, mahasiswi Prodi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula Ngelawak Kertosono Nganjuk. Di video kali ini, saya akan membahas materi tentang aspek pendidikan menurut Imam Al-Ghazali. Berikut simak videonya. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i lahir di Tus, Iran 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Beliau seorang pemikir besar bagi dunia Islam. Beliau merupakan seorang akademis dan juga ahli tasawuf yang melahirkan banyak sekali karya fenomenal, salah satunya ini Ihya Ulumuddin. Beliau dijuluki sebagai Bapak Tasawuf Dunia, meninggal pada tahun 1111 Masehi ketika usia 58 tahun. Kemudian aspek pendidikan menurut Al-Ghazali. Al-Ghazali memiliki pemikiran dan pandangan luas mengenai aspek pendidikan. Dalam arti, bukan hanya memperlihatkan aspek akhlak semata, namun juga aspek-aspek seperti berikut. Yang pertama, aspek pendidikan keimanan. Yang kedua, aspek pendidikan akhlak. Yang ketiga, aspek pendidikan akliyah. Yang keempat, aspek pendidikan sosial. Dan yang terakhir, aspek pendidikan jasmaniah. Yang pertama yakni aspek pendidikan keimanan. Iman adalah mengucapkan dengan lisan, mengakui kebenarannya dengan hati, dan mengamalkannya dengan anggota. Sedangkan pembinaan iman harus didasarkan pada 4 rukun, yaitu mengenai ma'rifat kepada Allah, zatnya, sifatnya, af'alnya, dan syariatnya. Al-Ghazali memandang bahwa keyakinan yang berdasarkan taklid mengandung kelemahan yang mungkin bisa hilang jika ada lawan. Maka dari itu, pendidikan iman sangat diperlukan terutama bagi orang yang awam dan mulai diteguhkan benih-benih keimanan pada dunia anak-anak. Yang kedua yakni aspek pendidikan akhlak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akhlak diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan. Akhlak dibagi menjadi 2, yakni akhlak terpuji dan akhlak tercela. Pendidikan akhlak bagi anak didik dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya mengajarkan kesopanan dan kesederhanaan. Yang kedua yakni mengajarkan kesopanan dan kedisiplinan. Dan yang terakhir yakni menjauhkan diri dari perbuatan yang tercela. Yang ketiga yakni aspek pendidikan akliyah atau akal. Pendidikan akliyah bagi anak dapat dilaksanakan dengan cara yang pertama, mengajarkan ilmu pengetahuan secara intens dan sedalam-dalamnya. Yang kedua, mengadakan pengamatan, penelitian, dan berbagai kegiatan, juga tafakur dan tadabbur alam. Dan yang terakhir yakni mengajarkan kepada anak untuk senantiasa mengamalkan berapapun ilmu yang telah didapatkannya. Yang keempat yakni aspek pendidikan sosial. Sebagai makhluk sosial, ajaran tentang norma-norma sosial sepatutnya ditanamkan kepada anak-anak sejak dini, seperti menghormati kepada yang lebih tua, membiasakan untuk senantiasa rendah hati dan lemah lembut, membentuk sikap dermawan dan ringan tangan, membatasi pergaulan demi melindungi anak dari pergaulan dan pengaruh keburukan. Dan yang terakhir yakni aspek pendidikan jasmaniah. Pendidikan jasmaniah dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, di antaranya mengajarkan anak-anak untuk senantiasa menjaga kesehatan dan kebersihan. Yang kedua, mengajarkan anak-anak untuk senantiasa membiasakan makan makanan yang baik. Dan yang terakhir, mengajarkan anak-anak untuk senantiasa menjaga kebugaran dan olahraga juga bermain. Dan pada intinya, penanaman dasar-dasar dari aspek pendidikan sejak dini sangatlah penting demi mencetak generasi yang berkualitas dan berintegritas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video saya hingga akhir. Semoga video yang saya bawakan dapat membawa manfaat bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau pengertian yang saya bawakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and thank you.